Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Aisyah Al-Jaujia dari Universitas Pelita Bangsa, program studi PGSD tahun 2024. Oke, baik. Di sini saya sudah bersama ibu atau kakak. Oke, saya di sini sudah bersama kakak yang sangat cantik dan hebat tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seputar pengalaman, hambatan, dan inspirasi dari kakak. Siapa namanya? Anida. Dari kakak Anida terkait dengan strategi efektif pengajar bahasa Inggris bagi siswa dengan beragam kemampuan. Oke, semoga wawancara ini bisa memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita mulai saja. Sebelum memasuki pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan yang lebih jauh, bolehkah kakak perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Nida Ardania. Saya merupakan lulusan sastra Inggris dari Universitas Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA yang ada di Bekasi Timur. Saya ngambil prodi sastra Inggris karena memang awalnya saya sangat senang dengan bahasa Inggris. Apakah benar kakak mempunyai les privat di rumah sendiri? Betul sekali. Bisa ceritakan bagaimana awal mula kakak menjadi guru les bahasa Inggris? Kalau mulai sih karena aku tuh sering dimintain bantuan dari keluarga, dari saudara maupun dari teman yang memang merasa tuh mereka tuh kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Terus ternyata aku menyadari bahwa aku sangat menikmati proses mengajar itu dan aku kayak semakin semangat untuk berbagi ilmu yang aku tahu ke semua orang gitu. Terus juga karena sebelumnya aku juga sudah dibekali dengan pernah mengikuti kursus dan tes bahasa Inggris, pun juga aku pernah mengikuti volunteer mengajar sewaktu pas kuliah. Jadi aku merasa aku sudah memiliki sedikit bekal untuk bisa mengajar dan membuka les privat sendiri. Kalau boleh tahu itu kursusnya waktu kapan ya kak? Kursusnya itu dimulai bulan Juni 2024 tahun lalu. Mungkin sekarang udah tepat setahun mendirikan les private sendiri. Tadinya hanya baru 1 orang, 2 orang, tapi alhamdulillah semakin kesini semakin banyak yang minat untuk belajar bareng sama aku. Masya Allah, keren sekali. Proses pembelajaran apa yang kakak gunakan? Media khusus seperti game, audio, atau teknologi digital lainnya yang digunakan? Iya, aku gunain berbagai macam media, termasuk media video pembelajaran, seperti aku juga membuat PowerPoint, aku juga pakai media audio listening, dan juga aku mengikut sertakan untuk belajar melalui game supaya lebih menyenangkan dan juga siswa juga nggak cepat bosan. Game apa itu kak kalau boleh tahu? Aku ada beberapa platform, ini kayak iklan ya maaf, ada di website gitu, namanya Glearn, itu aplikasi yang bagus untuk mengasah dan belajar bahasa Inggris, dan juga ada juga yang namanya itu Quizzes, itu isinya semuanya itu ada video pembelajaran, ada juga tentang kuis pertanyaan dan lain-lain. Apa kesulitan kakak dalam menghadapi siswa yang beragam kemampuan? Kesulitannya sih paling di menyesuaikan materinya aja sih, materi dan juga menyesuaikan metode yang harus digunakan, yang harus disampaikan ketika aku sedang mengajari siswa aku, murid-murid aku gitu. Karena kan mungkin setiap siswa atau murid kan beda-beda ya, cara tangkapnya, cara mereka belajar untuk memahaminya. Jadi mungkin kesulitannya sih di situ. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang masih bisa diatasi kalau untuk hal-hal seperti itu. Bagaimana cara kakak menghadapi kesulitan tersebut? Kesulitannya itu caranya mungkin dengan cara aku tuh membagi berbagai kelompok
Atau bisa juga dengan misalkan kalau ada yang memang ingin lesnya berkelompok itu 3 orang itu aku menyesuaikan saja. Mereka mau belajarnya bagaimana, metodenya seperti apa. Kalaupun ada juga yang memang khusus sendiri secara private, aku pun akan menyesuaikan dengan cara paling dengan bertanya bagaimana dia di sekolah mempelajari bahasa Inggrisnya. Aku mungkin akan lebih improve lagi ya. Apa saran kakak untuk guru dan untuk saya sebagai calon guru yang akan mengajar siswa dengan kemampuan yang berbeda? Sarannya adalah selalu bersikap sabar dan mau mempelajari karakter masing-masing siswa. Karena kalau semisalkan dari kitanya memang kurang telaten maupun kurang sabar, itu sangat amat berpengaruh terhadap siswanya. Dan juga kita juga harus memikirkan bagaimana metode yang harus diajarkan, bagaimana kita bisa mengajari dan bisa menyampaikan dengan baik supaya mereka juga merasa tertantang tapi tidak merasa terbebani juga dalam belajar bahasa Inggris ini. Terus yang terakhir nih Kak, apa sih tips bagi siswa yang merasa kesulitan dalam belajar bahasa Inggris? Jangan takut untuk membuat kesalahan karena most of them biasanya kebanyakan itu mereka pasti bilangnya aku nggak mau karena takut salah. Biasanya kan ada yang ada orang-orang, sebagian orang yang memang lagi belajar bahasa Inggris, lagi untuk mempraktikkan mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris, ada yang langsung menjudge, kamu ternyata ngomongnya nggak bener gini-gini. Padahal harusnya kita sebagai sama-sama yang belajar dalam ilmu bahasa itu kan kita harus saling mensupport. Gak lupa juga nggak bosan-bosan aku buat ngingetin untuk yang pengen banget belajar bahasa asing itu bisa melalui film, bisa melalui lagu, bisa dilihat dari liriknya, mungkin dari lagu kesukaan. Terus kalau misalkan dari film bisa dilihat dari subtitlenya, bisa kamu juga dengan cara membaca buku-buku dengan bahasa asingnya juga, masing-masing lah. Kalau menurut aku kalau ada kesenangan dari diri masing-masing dan udah ada minat dari diri masing-masing untuk mau belajar bahasa asing, pasti dia akan termotivasi untuk belajar lewat media apa. Mungkin cukup sekian ya perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Nida yang sudah mau direpotkan oleh saya. Jawabannya sangat memuaskan dan sangat memotivasi. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap saya selama proses perbincangan ini. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.